Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa share lagi kegiatan hari ini ya Mam. Di video awal tadi saya lagi bercandain anak saya karena saya kan lagi beberes dan sudah bersih di bagian ruang makan itu ya teman-teman. Dan anak saya mau berantakin lagi, mau mainan kresek ya, mainan plastik-plastik. Dan tadi untuk video yang beberes di belakang, mohon maaf nggak saya videokan ya Mams, karena takut kepanjangan durasinya. Dan kita langsung aja beberes di depan sini. Dan ini tadi saya sambil kerok-kerok lantai ya, jadi saya kemana-mana sanggup pisau yang udah patah itu ya, jadi saya manfaatkan untuk mengerok lantai. Karena memang di lantai ini sedang banyak bercak-bercak bekas nasi ya, jadi kadang lagi makan di meja anak saya yang kecil ini, terus dilepeh gitu nasinya dan gak sengaja keinjek kemana-mana ya, jadinya saya harus kerok karena kalau sapu aja itu nggak mempan ya, nggak bisa kebawa sama sapu, jadi memang harus kita kerok karena yang namanya nasi kan pasti mengering ya Mams, jadinya memang harus kita kerok. Jadi kita memang harus rajin ngerokin lantai ya Mams, karena kalau memang cuma disapuin aja itu nasinya itu masih ada bercak yang mengering gitu ya. Kalau kita pel itu kayak masih kurang bersih gitu ya, nggak kinclong gitu ya Mam, jadi memang harus kita kerok. Dan kebetulan dari semua anak-anak saya, anak yang nomor 4 ini memang agak suka lepeh-lepeh ya. Kalau kakaknya nggak terlalu sering, ini kurang tahu kenapa, memang lebih suka lepeh-lepeh gitu ya kadang-kadang gitu ya Mams. Jadinya sekarang nambahin tugas emaknya, karena dulu-dulunya itu ngeroknya nggak sering-sering kayak gini, jadinya sekarang lebih sering semenjak anak keempat ini mulai dia bisa makan sendiri, mulai belajar makan sendiri gitu ya Mams. Dan itu pisaunya memang saya khususkan untuk mengerok lantai ya, karena dulunya itu memang ada gagangnya, terus sering-sering saya pakai ngerok lantai, akhirnya gagangnya lepas gitu ya, patah. Tapi tetap saya simpan ya Mams, dan gak saya buang karena biar gak tercampur dengan pisau dapur yang biasa untuk kita masak ya. Kalau dari HP sekilas memang kelihatan kayak nggak ada kotoran sama sekali ya. Mungkin perlu lain hari saya deketin itu kotoran-kotoran yang nempel di lantai, kayak bercak-bercak sisa makanan yang nempel. Itu kalau kita lihat secara langsung tuh emang sangat-sangat jelas ya. Jadinya memang mengganggu pemandangan mata kalau misalkan tetap kita sapu tanpa kita kerok dan kita pel, tentunya masih meninggalkan bekas ya. Dan ini saya sekarang mulai ngelap-ngelapin meja sama kursi dan beberes di sini. Karena memang teras ini adalah ruang tamu saya, jadi kita nggak boleh melewatkan untuk beberes di sini. Jadi kadang memang kalau saya lagi dibantuin anak saya atau dibantuin siapa gitu ya, untuk beberes, untuk nyapu kayak gitu tuh kadang anak-anak itu ngelewatkan beberes di sini ya, jadi cuma dalam, terus di sini hanya disapu-sapuin aja tanpa dilap-lapin, dan di pojok-pojok rak vas bunga itu pasti dilewatin. Jadi memang memang nggak boleh dilewatkan di situ. Khusus saya pribadi ya, saya selalu menyentuh area situ ya, justru karena di sudut-sudut itu, karena ini memang areanya kayak sempit gitu ya untuk kita lewat, itu kayak kita jadi males gitu ya lewatnya itu untuk beberes di sudut-sudut itu. Tapi kita mesti geserin semuanya ya, mejanya, kursinya digeser sedikit biar kita bisa lewat, jadi biar nggak ada yang terlewatkan untuk bebersihnya. Karena kalau di situ sudah numpuk nggak enak banget ya dilihatnya ya Mams, karena biasanya di situ tempatnya kayak dihuni cicak-cicak gitu ya, kalau nggak diberesin itu pasti banyak cicak-cicak yang di situ nyempil di pojokan situ. Karena memang kita nggak lagi deep cleaning ya Mams, maka
kita juga perlu untuk memfokuskan atau memprioritaskan di titik tertentu di bagian-bagian rumah kita yang memang harus difokuskan untuk dibersihkan lebih detail, karena memang biasanya di titik-titik tersebut adalah penyumbang kekacauan ya, huru-hara untuk pandangan mata. Jadi setiap mata melihat itu terlihatnya masih kelihatan berantakan gitu ya mams. Walaupun kita nggak lagi deep cleaning, kita memang harus membersihkannya. Pernah di suatu hari saya dibantuin nyapu untuk membersihkan rumah ini ya. Saya merasanya tuh seperti nggak dibantu nyapu ya, karena sebelum dan sesudah, after dan before-nya itu seperti sama aja ya mams. Beda ketika kita megang sapu sendiri, itu semuanya detail. Jadi before afternya itu kelihatan banget, dan kita ketika sudah sudah selesai nyapu, kita sudah berlelah-lelah, kita istirahat, itu kita merasa nyaman ya, karena rumah itu terasa berubah lebih bersih, lebih enak, lebih nyaman gitu ya mams. Padahal rumah saya tuh nggak rapi-rapi banget ya, memang kalau saya ngelapnya tuh lebih sering berantakan ya mams, apalagi kita masih punya anak-anak kecil gitu ya. Dan memang di sudut-sudut tertentu, di tempat-tempat tertentu memang ada tempat yang harus saya fokuskan gitu ya. Jadi terutama tempat dimana biasa kita duduk, dimana biasa kita untuk istirahat, itu lebih saya fokuskan, karena untuk booster kita ya teman-teman, setelah lelah seharian kita beraktivitas, malam hari biasanya adalah jam untuk istirahat ya, walaupun mama nggak ada jam istirahatnya, tapi di saat malam itu biasanya kita aktivitasnya tuh berkumpul bersama keluarga ya teman-teman. Jadi standar untuk kebersihan saya nggak terlalu tinggi ya teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri kan, tadi di teras saya masih nggak rapi, masih berantakan, naruh barang masih kayak di box-box gitu ya kan teman-teman, karena memang saya nggak ada storage untuk naruh-naruhnya lagi di tempat yang lain tuh, sudah nggak ada tempat. Dan teman-teman bisa juga melihat di ruang tamu ini juga masih banyak barang yang tidak pada tempatnya. Nah seperti itu ya teman-teman, jadi standar kebersihan saya sebenarnya masih kurang bagus ya teman-teman, tapi seperti yang saya bilang kemarin, itu saya jaga seperti di atas meja itu saya usahakan bersih gitu ya teman-teman, untuk lantai bersih, karena kita kan sholat ya teman-teman, jadi kita upayakan untuk mengepel lantai, karena memang ini untuk kebersihan lantai adalah standar kita sebagai seorang muslim ya teman-teman. Dan di tempat anak saya naruh sepeda ini, saya biasanya sholat di sini ya, ataupun di kamar-kamar yang bisa untuk cukup satu orang atau dua orang kita untuk sujud gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau di kamar depan itu memang nggak cukup ya teman-teman, karena sempit. Jadi saya sholatnya tuh di situ ya teman-teman. Jadi standar kebersihan di rumah saya tuh emang nggak tinggi-tinggi banget ya teman-teman, seperti seputar yang saya ceritakan tadi. Jadi memang masih ada berantakannya, memang seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk lantai itu memang selalu dijaga agar selalu suci ya teman-teman, karena memang dipakai untuk kita sholat ya. Jadi kita selain menjaga kebersihan pakaian, juga kita harus menjaga kesucian tempat kita sholat ya, kesucian pakaian kita jaga, kesucian tempat kita sholat kita jaga. Karena kan saya punya anak yang masih balita, memang itu rawan sekali untuk lantai itu menjadi tidak suci ya teman-teman, karena takutnya ada bekas pipis, ngompol gitu ya. Jadi kita memang harus berhati-hati ya teman-teman, lebih baik kita berhati-hati daripada kita jatuh ke dalam dosa ya teman-teman. Karena sholat dalam keadaan posisi lantai itu masih najis, itu nanti kita bisa dosa ya teman-teman. Kita ada hadisnya tuh kalau nggak salah, kita bisa dimasukkan ke neraka gitu ya. Jadi kan kita harus memang berhati-hati teman-teman gitu. Aduh, jadi cerita kemana-mana nih, saya mohon maaf ya teman-teman, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi seperti inilah yang saya lakukan di rumah ya teman-teman. Kita di sini kan hanya sharing aja ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang tidak bermanfaat, mohon untuk dibuang. Kalau misalkan ada yang baik-baiknya, ada manfaatnya, semoga bisa menjadi pengalaman baru bagi teman-teman. Dan semua kebaikan itu memang datangnya dari Allah ya teman-teman. Karena
kita sebagai manusia adalah pembelajar ya teman-teman, dan saya pun sedang belajar untuk menjaga kebersihan rumah karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya teman-teman, dan berusaha supaya rumah itu tetap nyaman ya teman-teman, karena rumah yang bersih itu memang nyaman banget ya teman-teman. Jadi saya berusaha mewujudkannya walaupun itu memang agak susah ya teman-teman ya, susah-susah gampang karena kita masih punya anak-anak ya teman-teman, anak-anak kecil yang sering berantakin. Tapi nanti kalau mereka udah dewasa itu hal-hal yang bakalan kita kangenin ya teman-teman, karena mereka sudah punya aktivitas sendiri-sendiri, kita pasti bakal kangen. Dan apalagi besok kalau udah dewasa, mereka sudah menikah, kita jadinya tinggal sendiri deh teman-teman, asalnya berdua, pas udah tua kita berdua lagi sama pak suami, seperti itu ya teman-teman. Jadi aktivitas ketika kita anak-anak masih kecil tuh hal yang bakal kita kangenin di kemudian hari ya teman-teman. Nah itu tadi saya masak dibantu pak suami karena si kecil minta gendong-gendong. Dan yang pertama tadi saya masak telur digoreng, terus saya penyet gitu ya sama sambal karena itu memang permintaan pak suami. Efek saya ngeliat status WA teman saya seperti itu mereka masaknya, saya ngeliat status WA itu jadi kayak kepingin gitu ya teman-teman. Dan ini telur balado, ada cabenya juga, nanti kalau kurang pedas bisa kita tinggal pencet-pencetin gitu ya cabenya biar enak, ada rasa pedesnya karena anak-anak nggak kuat pedes kalau sama cabai rawit itu ya teman-teman. Dan tadi sudah saya saya sudah bikin bumbu sebelumnya, saya keluarin dari freezer itu bumbu yang saya bikin sendiri, terus saya masukin storage. Dan tadi tuh jadi saya tinggal cemplung-cemplungin aja ya teman-teman. Dan sekarang saya mulai nyuci piring karena ini piring bekas kita masak tadi ya, dan pak suami juga sudah selesai makan, jadi ini mulai kotor lagi. Cucian piring yang tadi kosong sekarang mulai terisi lagi ya teman-teman. Dan sekarang kita bersihkan dulu. Dan gak terasa ya teman-teman sampai di ujung. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Teman-teman bisa komentar di bawah, mohon kritik dan sarannya. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita sehat selalu ya, dan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan urusan kita ya teman-teman, karena di zaman-zaman sekarang ini hanya doa dan saling menguatkan itu yang paling kita butuhkan ya teman-teman. Semoga Allah lapangkan rezeki kita ya teman-teman, dan Allah mudahkan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sampai di sini dulu sharing-sharing kegiatan saya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.